Inilah video amatir pengguna jalan tol yang merekam seorang pengemudi motor wanita masuk ke jalur tol Cileunyi, Bandung. Dalam rekaman, pengendara motor berada di jalur kiri tol dan mengarah ke pintu tol Buah Batu dengan kecepatan tinggi. Pengendara diduga masuk jalur tol Cileunyi dikarenakan mengikuti aplikasi penunjuk arah di ponsel miliknya. Meski petugas sudah memasang ratusan rambu peringatan dan spanduk di sepanjang jalan arteri sebelum memasuki area tol, namun masih banyak pengendara motor yang tidak teliti saat berkendara. Nah, jadi kaitannya untuk hal ini kami juga menghimbau untuk para pengguna kendaraan khususnya roda 2 untuk lebih memperhatikan rambu-rambunya. Jadi di sini agar tidak terjadi miskomunikasi bahwasanya Jasa Marga tidak memperhatikan atau Jasa Marga tidak memberikan sosialisasi. Masyarakat diimbau agar tidak terlalu mengikuti arahan aplikasi penunjuk arah. Fenomena motor masuk tol ini juga dapat membahayakan pengguna jalan tol lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Pertamina membuka posko sosialisasi pendaftaran My Pertamina di sejumlah SPBU di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, di Denpasar, Bali, para pemilik mobil wajib daftar My Pertamina agar tetap bisa membeli BBM bersubsidi di SPBU. PT Pertamina membuka sejumlah posko guna sosialisasi pendaftaran My Pertamina di sejumlah SPBU di Kota Bandung, Jawa Barat. Posko didirikan untuk menghimbau masyarakat yang ingin mendapatkan kode batang atau QR Code di aplikasi My Pertamina. Nantinya, QR Code digunakan untuk membeli BBM jenis Pertalite dan Solar. Menurut salah seorang warga, mekanisme pendaftaran aplikasi My Pertamina tidak serumit yang dibayangkan. Pendaftaran simpel ya, karena yang diminta kan hanya data diri kita, data KTP, terus foto kita, terus data kendaraan. Tinggal itu aja sih, mengupload data itu aja. Sementara itu di Denpasar, Bali, meski belum termasuk dalam daftar daerah uji coba pembelian BBM melalui aplikasi, namun Kota Denpasar menjadi salah satu kota yang wajib daftar My Pertamina. Hal ini ditujukan khusus untuk para pemilik mobil agar tetap bisa membeli Pertalite dan Solar bersubsidi di SPBU. Sudah melek teknologi sih nggak begitulah ya, tapi kalau untuk yang mungkin yang usianya di bawah sudah ya berumur itu yang mungkin agak direpotkan karena kan semuanya harus online pakai aplikasi, terus habis itu harus handphone terus harus standby kan seperti itu. Saya setuju untuk penyaluran subsidinya biar lebih merata gitu loh. Kalau nggak setujunya kan di Pertamina kan nggak boleh main HP, itu yang pertama. Gimana? Sama nanti pasti bakal menumpuk antrean di Pertamina. Kebijakan ini menuai berbagai opini masyarakat di Denpasar. Diketahui, kebijakan tersebut dilakukan guna memastikan subsidi energi tepat sasaran, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah benar-benar dinikmati warga yang berhak. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Pertamina menyatakan masyarakat yang berhak tidak perlu bertransaksi menggunakan aplikasi My Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan masyarakat bisa mendaftar di situs subsidi.mypertamina.id untuk mendapatkan QR code maksud kami dan ditujukan ke petugas SPBU untuk pembayaran juga masih bisa cash. Yang kita lakukan adalah yang di web My Pertamina, subsidi.tepat.mypertamina.id. Nah, ini salah kaprah. Beberapa orang menyatakan bahwa saya sudah mendownload aplikasi. Ini dua platform yang berbeda, ya. Jadi untuk pendataan itu adanya di web My Pertamina dengan alamat tadi, subsidi.tepat.mypertamina.id. Bapak kalau nanti ke sana harus pakai handphone. Nah, saya tegaskan sekali lagi di sini, untuk proses pembeliannya, bila nanti sudah mempunyai QR Code, itu bisa ditunjukkan saja QR Code-nya, baik yang ada di handphone ataupun nanti di print out. Jadi kalau kayak seperti masyarakat bawa STNK gitu ya, itu bisa juga. Nah, ini adalah print out-nya. Jadi
QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan, ya, bukan yang bawa mobil. Karena yang bawa mobil mungkin bisa pindah-pindah. Tapi QR code itu benar-benar melekat kepada kendaraan. Pemirsa, river tubing di Indonesia jadi salah satu kegiatan wisata petualangan yang kini tengah naik daun di berbagai daerah. Sensasi menghanyut dengan sarana ban di sungai tentu cukup menantang bagi sejumlah orang. Keseruan wisata itu pun bisa Anda temukan di Desa Wisata Pandean, Trenggalek, Jawa Timur. Jangan ngaku pencinta olahraga ekstrim jika belum mencoba sensasi river tubing menyusuri arus Sungai Kanang yang berada di Desa Wisata Pandean, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Arus sungai yang cukup deras dan sulitnya trek bebatuan sangat memacu adrenalin. Kunjungan wisata semakin lengkap karena desa ini memiliki budaya kearifan lokal serta beragam kuliner dan produk ekonomi kreatif khas masyarakat desa. Dari 3.500 desa, Desa Wisata Pandean ini tembus 50 besar terbaik. Dan kalau kita lihat Watu Kandang ini juga ada nilai sejarahnya. Jadi ini kayaknya kunjungan yang must visit, harus kita kunjungi karena ini berbasis komunitas. Ibu-ibu yang menjalankan walaupun baru 1 tahun, ternyata sudah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Sementara itu dalam kunjungannya ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Menparekraf menyempatkan diri mengunjungi sentra UMKM Rumah Industri Pembuatan Rengginang di Desa Ketonggo, Kecamatan Bungkal. Menparekraf berkomitmen untuk mendukung kebangkitan UMKM, salah satunya dengan membangun Indonesia Creative City Network atau ICCN, yang merupakan jaringan UNESCO di mana salah satu kandidatnya adalah Kabupaten Ponorogo. Dari Jawa Timur, Chandra Irawan, Senjeli Pangabean, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa semua negara harus siap berperang untuk mempertahankan kedaulatannya. Oleh karenanya, negara harus terus memperkuat sistem pertahanan dan pasokan pangan untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Setiap bangsa termasuk Indonesia sejatinya tidak ingin berperang dan menghindari adanya pertumpahan darah. Meski demikian, sebuah negara harus tetap memiliki pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatannya. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terkenal solutif dalam masalah pertahanan saat menjadi keynote speaker dalam acara Rembuk Nasional dan Rapat Pleno Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Bali. Masalah pertahanan tidak bisa tidak, kita harus bicara tentang perang. Dan masalah perang adalah masalah yang tidak disukai untuk kita bicara. Karena perang itu dahsyat, bahwa kalau kita tidak mau mengerti soal perang, nanti kita akan kaget kalau terjadi perang sama kita. Kondisi geopolitik di dunia yang tidak menentu bisa mengakibatkan terjadinya perang. Oleh karena itu, setiap negara harus mempersiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk persiapan perang. Dari Badung, Bali, Wiradana, iNews melaporkan. Ajang penghargaan bergengsi iNews Maker Awards 2022 sukses digelar. Penghargaan dianugerahkan kepada insan, lembaga swasta, dan juga lembaga pemerintah yang telah memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dengan melahirkan program dan inovasi terbaik, khusus dalam rangka pemulihan ekonomi. iNews TV kembali menggelar ajang penghargaan bergengsi iNews Maker Award 2022. Kali ini mengusung tema Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta. Berbagai upaya strategis, kebijakan, program serta inovasi yang dilakukan oleh lembaga swasta dan pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 dianugerahi penghargaan iNews Maker Award 2022 yang terbagi dalam 7 kategori penghargaan. Salah satunya Bank Rakyat Indonesia yang mendapatkan penghargaan kategori Innovation of Marketing Product and Services untuk KUR Digital. Penghargaan ini diharapkan dapat terus mendorong BRI memberikan kontribusi positif dalam menciptakan transformasi ekonomi yang lebih cepat, tangguh, dan berkeadilan di Indonesia.
malam puncak penghargaan iNewsmaker Award 2022 juga dihadiri sejumlah menteri, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta dimeriahkan oleh deretan bintang dan musisi tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.